Pesawat Garuda Indonesia Ga450 genep dari Jakarta menuju Surabaya baru saja lepas landas. Aryo duduk nyaman di kursi kelas bisnis, jendela di sampingnya menampilkan awan putih yang bergulung di bawah sinar matahari pagi. Tangan kirinya memegang gelas anggur merah yang disajikan pramugari tadi, sementara tangan kanannya sesekali menyentuh lengan Dika yang duduk di sebelahnya. Mereka berdua tersenyum, berbisik-bisik tentang proyek desain Grace yang akan mereka kerjakan bersama di kota kedua. Aryo, 28 tahun, seorang desainer relance yang sukses, merasa dunia sedang berpihak padanya hari ini. Tiket bisnis ini adalah hadiah dari klien besarnya, sebuah penghargaan atas kerja kerasnya selama setahun terakhir. Tiba-tiba, pramugari yang tadi menyajikan minuman kembali mendekat. Namanya Bu Siti, seorang wanita paruh baya dengan seragam rapi dan senyum yang kaku. Matanya menyipit melihat Aryo dan Dika yang sedang tertawa pelan. Pak, katanya dengan suara rendah tapi tegas, saya harus memeriksa tiket Anda lagi. Aryo mengangkat alis, bingung tapi menyerahkan tiketnya tanpa ragu. Bu Siti mengambilnya, membolak-balik kertas itu sejenak, lalu dengan gerakan cepat, merobeknya menjadi dua bagian. Suara robekan itu seperti petir di telinga Aryo. Anda tidak boleh duduk di sini. Orang seperti Anda tidak pantas di kelas ini, katanya dingin tanpa menatap mata Aryo. Ruangan kelas bisnis yang sepi tiba-tiba terasa sesak. Beberapa penumpang lain menoleh, mata mereka penuh tanya. Aryo merasa darahnya mendidih. Apa maksud Anda? Tiket saya sah, serunya, suaranya naik 1 okta. Bu Siti tidak bergeming. Saya lihat dari cara Anda berinteraksi. Kami maskapai yang menghargai nilai-nilai keluarga Indonesia. Silakan pindah ke kelas ekonomi. Dika yang selama ini diam, langsung berdiri. Ini diskriminasi. Saya akan laporkan. Tapi Bu Siti sudah memanggil rekan kerjanya, dua pramugara pria yang langsung mendekat dan memaksa Aryo berdiri. Aryo merasa dunia berputar. Dia yang selalu menyembunyikan identitasnya di depan keluarga dan rekan kerja, kini diekspos di depan ratusan orang. Tangan Dika meraih lengannya, tapi Aryo menepisnya pelan. Biarkan saja, Dik. Kita urus nanti. Mereka berdua dipindahkan ke kursi ekonomi di belakang di antara penumpang yang mulai berbisik-bisik. Aryo duduk dengan tangan gemetar, pikirannya berputar kencang. Mengapa ini terjadi? Hanya karena dia memegang tangan pasangannya. Di Indonesia yang katanya toleran, tapi sebenarnya penuh prasangka. Sepanjang penerbangan, Aryo tidak bisa diam-diam mengeluarkan ponsel, merekam video singkat dari kursi barunya. Ini cerita saya. Pramugari Garuda merobek tiket bisnis saya karena saya gay. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang kita semua yang harus bersembunyi. Dia unggah ke Instagram Stories dan Twitter, tagar Justice Aryo langsung muncul. Saat pesawat mendarat di Surabaya, ponsel Aryo sudah banjir notifikasi. Teman-temannya di Jakarta menelepon, media mulai menghubungi. Aryo tersenyum tipis ke Dika. Ini baru awal, sayang. Kita akan buat mereka dengar. Malam itu, di hotel sederhana di Surabaya, Aryo dan Dika duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Aryo menceritakan masa kecilnya di kampung kecil di Jawa Timur, di mana ayahnya seorang ustadz yang selalu bilang laki-laki harus laki-laki. Dia ingat bagaimana dia menyembunyikan perasaannya sejak jatuh cinta diam-diam pada teman sekelas. Aku pikir kalau aku sukses, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, tidak. Dika memeluknya erat. Kamu bukan sendirian lagi. Keesokan paginya, video Aryo sudah ditonton 500.000 kali. Komentar membanjiri, ini gila, dukung Aryo, tapi juga haram. Aryo duduk di meja kerja sementara, jarinya mengetik balasan satu persatu. Dia merasa takut, tapi juga kuat. Ini bukan lagi tentang tiket yang robek. Ini tentang siapa dia sebenarnya.
Berita menyebar seperti api di musim kemarau. Pagi harinya, saat Aryo dan Dika kembali ke Jakarta dengan pesawat malam, Bandara Soekarno-Hatta sudah penuh wartawan. "Pak Aryo, ceritakan insiden di Garuda," teriak seorang reporter. Aryo menunduk, tangan Dika menggenggamnya erat di balik tas. Mereka naik taksi, tapi ponsel Aryo tak henti berdering. Teman lamanya, Rina, seorang aktivis dari komunitas di Kemang, langsung datang ke apartemen mereka. "Bro, ini besar. Kita harus rapat darurat." Di ruang tamu apartemen mungil di kawasan Senayan, Aryo duduk dengan mata merah karena kurang tidur. Rina dan beberapa teman lain, termasuk Andi yang bekerja di LSM Hak Asasi, membahas strategi. "Ideo kamu sudah viral, Garuda pasti akan hubungi. Tapi jangan langsung Ma. Kita tuntut permintaan Ma resmi dan perubahan aturan." Aryo mengangguk, tapi hatinya berat. Dia ingat ibunya yang tinggal di kampung pasti sudah dengar berita ini. Ayahnya. Lebih baik tidak dibayangkan. Sore itu, Garuda mengeluarkan pernyataan resmi di Twitter, "Kami menyesal atas insiden yang dialami Bapak Aryo. Kami sedang menyelidiki dan akan memberikan kompensasi." Tapi itu terlalu samar. Aryo membalas dengan thread panjang, "Ini bukan kompensasi. Ini hak saya sebagai warga negara. Saya bukan orang seperti itu. Saya manusia." Thread itu meledak, dibagikan 100.000 kali dalam sejam. Malam harinya, Aryo menerima panggilan dari ayahnya. Suara Pak Hadi, Ustadz desa yang disegani, terdengar dingin. "Kamu bikin malu keluarga, Rio. Pulanglah, kita bicara." Aryo menutup telepon, air matanya jatuh. Dika memeluknya dari belakang. "Kamu kuat, sayang. Ingat, ini perjuangan kita." Aryo tersenyum pahit. "Aku takut, Dik. Takut kehilangan semuanya." Keesokan paginya, Aryo pergi ke kantor Garuda di pusat kota. Dia ditemui oleh manajer humas, seorang wanita bernama Burina yang tampak gugup. "Kami minta maaf, Pak. Bu Siti sudah kami skors. Ini kesalahan pribadi." Aryo menggeleng. "Bukan pribadi. Ini sistem. Berapa banyak yang seperti saya yang diam saja?" Burina diam, tapi Aryo melihat sorot mata yang berbeda. Mungkin ada harapan. Saat pulang, Aryo bertemu dengan sekelompok anak muda di depan gedung. Mereka memegang poster, "Hak adalah hak manusia." Salah satunya, seorang mahasiswa bernama Bima, mendekat. "Kak Aryo, kami dari komunitas. Kami dukung UL." Aryo merasa hangat untuk pertama kalinya sejak insiden. Tapi di balik itu ada ancaman. Komentar negatif di media sosial mulai menyerang, "Bunuh diri saja, ini akibat liberalisasi." Aryo blokir satu persatu, tapi hatinya terluka. Malam itu, di kamar, Aryo membuka album foto lama. Gambar dirinya kecil, tersenyum polos di samping ayahnya. "Apa yang salah denganku, Tuhan?" gumamnya. Dika masuk, membawa teh hangat. "Tidak ada yang salah. Kamu hanya berbeda. Dan itu indah." Mereka berbaring bersama, bicara tentang masa depan. Aryo memutuskan besok dia akan ke pengacara. Ini bukan akhir. Aryo naik kereta api ke kampung halamannya di Jawa Timur, sendirian. Dika ingin ikut, tapi Aryo menolak. Ini urusan keluarga. Di stasiun kecil, ayahnya sudah menunggu dengan motor tua. Perjalanan pulang terasa panjang, hening. Pak Hadi tidak bicara sepatah kata pun. Rumah sederhana di pinggir sawah itu masih sama, tembok putih, pohon mangga di halaman. Ibu Aryo, Bu Siti, menyambut dengan pelukan erat, tapi matanya basah. "Kamu kenapa begini, Nak?" Malam itu, di ruang tamu yang diterangi lampu minyak, ayahnya mulai bicara. "Dari kecil, aku ajari kamu jadi laki-laki sejati. Sholat 5 waktu, hormati orang tua. Sekarang kamu bikin nama keluarga tercemar. Gai.
Apa itu? Penyakit. Aryo duduk diam, tangannya mengepal. Bukan penyakit, yah. Ini aku. Aku cinta Dika dan dia baik. Pak Hadi menggebrak meja. Cinta. Itu dosa. Pulanglah, tinggalkan kota itu. Nikah saja dengan anak Pak Rek. Aryo merasa dada sesak. Dia ingat saat kecil, ayahnya pernah memukulnya karena main boneka. Aku sudah coba, yah. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Bu Siti menangis pelan di sudut. Kamu anak satu-satunya, Rio. Kami malu di desa. Aryo berdiri, berjalan ke kamar lamanya. Di dinding masih ada poster sepak bola, tapi di laci tersembunyi buku diari penuh rahasia. Malam itu, dia menangis sendirian. Keesokan paginya, desa ramai. Tetangga berbisik, beberapa datang menjenguk dengan wajah penuh iba, yang lain menatap sinis. Aryo pergi ke masjid untuk sholat subuh, tapi imam memandangnya aneh. Anak Pak Hadi yang iral itu, gumam seseorang. Aryo pulang dengan hati hancur. Di perjalanan kembali ke Jakarta, dia menelepon Dika. Aku hampir menyerah. Dika menenangkan. Kamu bukan beban. Kamu inspirasi. Di Jakarta, tekanan semakin besar. Kantor kliennya menelepon, Pak Aryo. Proyek dibatalkan karena isu ini. Teman lama di grup WA blokir dia. Tapi di sisi lain, dukungan datang. Sebuah organisasi hak asasi mengundangnya bicara di seminar. Aryo pergi meski gugup. Di panggung kecil di Tebet, dia bercerita. Saya bukan korban. Saya pejuang. Aplaus meriah. Malam itu, Aryo dan Dika makan malam di warung pinggir jalan. Aku capek, Dik. Tapi aku harus lanjut. Dika tersenyum. Kita bersama. Aryo memeluknya, merasa sedikit lebih ringan. Krisis ini membuatnya sadar, identitasnya bukan kutukan tapi kekuatan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai ramai. Aryo didampingi pengacara dari LB menggugat Garuda atas diskriminasi. Pasal 28 UUD 1845 jamin hak setiap warga tanpa diskriminasi, kata pengacaranya di sidang pertama. Wartawan memadati ruangan, kamera berkedip. Aryo duduk tegar, meski tangannya dingin. Bu Siti, pramugari yang merobek tiket, sudah dipecat, tapi itu tidak cukup. Di luar gedung demonstrasi kecil berlangsung. Puluhan aktivis memegang spanduk "Stop Diskriminasi" di udara. Bima dan teman-temannya dari komunitas datang setiap hari. Kak, kami bawa makanan, kata Bima sambil menyodorkan nasi uduk. Aryo tersenyum, merasa seperti punya keluarga baru. Tapi di rumah, konflik semakin dalam. Ibu Aryo datang ke Jakarta, tinggal sementara. Ayahmu sakit hati, Rio. Tapi aku di sini untukmu. Mereka bicara panjang lebar malam itu. Bu Siti menceritakan masa mudanya, bagaimana dia pernah melihat tetangga yang berbeda diusir desa. Aku takut kamu begitu. Tapi sekarang aku lihat kamu bahagia dengan Dika. Aryo menangis. Terima kasih, Bu. Sementara itu, media sosial meledak. Selebriti seperti Rai Ahmad dan Deddy Corbuzier membahas isu ini di podcast. Ini saatnya Indonesia maju, kata salah satu. Aryo diundang ke acara nasional. Di studio, dia duduk dengan jas rapi, menceritakan perjalanannya. Saya bukan minta istimewa. Saya minta dihargai. Penonton di studio bertepuk tangan. Tapi ada bayangan gelap. Ancaman datang, Iadm, kamu akan dibakar seperti di Aceh. Aryo lapor polisi, tapi respons lambat. Dika khawatir. Pindah saja ke Bali sementara. Aryo menggeleng. Ini perangku di sini. Suatu malam, di kai kecil di Kemang, Aryo bertemu dengan seorang mantan pramugara Garuda yang resign karena alasan serupa. Saya juga gay, tapi diam, terima kasih kamu berani.
Cerita itu memberi Aryo kekuatan baru. Dia mulai menulis buku harian digital, berbagi cerita kecil tentang kehidupan gay di Indonesia. Sidang kedua semakin panas. Saksi dari Garuda datang, mengakui ada kebijakan tidak tertulis tentang penampilan normal. Hakim mengangguk serius. Aryo merasa ini titik balik. Sidang ketiga adalah puncak. Ruangan penuh, kamera live streaming. Direktur Garuda hadir, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi. Kami akui kesalahan sistemik, katanya di depan hakim. Kami akan ubah aturan, pelatihan anti-diskriminasi untuk seluruh awak, dan kebijakan netral gender untuk penumpang. Aryo tersenyum dalam hati. Ini yang dia inginkan. Tapi sebelum Onis, ada momen pribadi. Ayah Aryo datang tiba-tiba ke pengadilan. Pak Hadi duduk di belakang, wajahnya tegang. Setelah sidang, dia mendekati Aryo. Aku salah, nak. Aku baca artikelmu di koran. Kamu anakku apapun. Pelukan pertama setelah bertahun-tahun itu hangat. Aryo menangis. Terima kasih, Yah. Malam harinya, pesta kecil di apartemen. Teman-teman, keluarga, Dika. Aryo mengangkat gelas. Untuk perubahan. Berita resmi keluar, Garuda umumkan kebijakan inklusi Garuda, pelatihan wajib, hotline anti-diskriminasi, dan komitmen HAKLB. Media nasional heboh, satu robekan tiket, ribuan perubahan. Aryo menerima tawaran kerja dari perusahaan besar, sebagai desainer senior dengan syarat bebas ekspresi. Tapi yang terpenting, dia dan Dika merencanakan liburan ke Bali. Akhirnya, kita bisa bernapas, kata Aryo. Bali menyambut dengan angin laut yang segar. Aryo dan Dika berjalan di pantai Kuta, tangan bergandengan tanpa takut. Pasir putih, ombak biru, matahari terbenam yang indah. Ingat dulu kita takut pegangan tangan di depan umum, tanya Dika. Aryo tertawa. Sekarang ini normal. Mereka duduk di tepi pantai, memandang Horion. Aryo merenung perjalanan panjangnya. Dari tiket yang robek, hingga Onis pengadilan yang memaksa perubahan nasional. Aku dulu pikir aku harus sembunyi selamanya. Tapi ternyata keberanian itu menular. Dika memeluknya erat. Kamu hero, sayang. Kembali ke Jakarta, hidup baru dimulai. Aryo membuka studio desain sendiri, fokus pada kampanye sosial. Ayahnya datang berkunjung, bahkan ikut acara komunitas. Aku belajar banyak dari kamu, katanya. Ibu Aryo tersenyum bangga. Suatu hari, Aryo menerima email dari Garuda. Terima kasih, Pak Aryo. Karena Anda, kami lebih baik. Dia tersenyum, menyimpan email itu. Di akhir perjalanan, Aryo berdiri di balkon apartemen, memandang kota yang sibuk. Indonesia masih punya jalan panjang, tapi satu langkah sudah diambil. Apakah perubahan besar selalu dimulai dari satu keberanian kecil yang tak terduga? Benarkah begitu?